Halo Sobat Komunikasi, kenalin aku Konita Aziza, mahasiswi komunikasi dari Taskia. Dalam kesempatan kali ini kita bakal bicara tentang salah satu media penyebaran informasi yang paling terkenal pada masanya. Apa itu? Ya, kita bakal bahas tentang media cetak. Kita lihat sejarahnya dulu yuk. Media cetak pertama kali muncul pada abad ke-17 yang mana pertama kali lahir dalam bentuk koran dan majalah di Eropa. Bayangin, dulu orang harus nunggu koran untuk mengetahui berita apa saja yang pernah terjadi di dunia. Tidak seperti sekarang yang mana informasi bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Menurut MC Quell, seorang ahli komunikasi massa, bahwa media cetak mempunyai 3 fungsi. Pertama yaitu fungsi informasi, fungsi kolerasi, dan fungsi kultural. Apa sih artinya? Pertama yaitu fungsi informasi, yaitu fungsi yang memberitahu kita berita apa yang tengah terjadi. Kedua, ada fungsi kolerasi, yakni menghubungkan berbagai peristiwa dan memberikan konteks yang lebih luas. Yang ketiga, ada fungsi kultural, yakni menjaga dan menyebarkan nilai-nilai budaya. Jadi ya, pada dasarnya media cetak bukan hanya sekedar menyajikan berita, tetapi juga membentuk cara kita untuk memahami dunia. Kira-kira kalian bertanya gak sih, kira-kira kapan media cetak ini masuk ke Indonesia? Media cetak masuk ke Indonesia pada abad ke-19 hingga abad ke-20, tepatnya pada masa kolonial. Dan kalian tahu gak sih, media yang legendaris seperti Suara Muhammadiyah, Tempo, Kompas, ternyata mereka sudah ada sejak lama banget sebelum masa kemerdekaan Indonesia. Wow. Tapi sekarang muncul pertanyaan, kenapa media cetak bisa muncul selama ratusan tahun? Jawabannya yaitu ada pada model bisnis atau sumber pendapatan mereka. Yang pertama, yaitu ada penjualan langsung atau eksemplar. Ya, seperti biasa mereka menjualkan barang mereka secara langsung. Dan yang kedua yaitu iklan, yang mana menjadi sumber pendapatan besar mereka. Tapi kenapa Kak? Kok bisa? Nah, iklan juga banyak banget macamnya. Pertama yaitu ada iklan display yang berwarna-warni dengan ukuran besar dan eye-catching. Tahu kan? Selanjutnya yaitu ada iklan baris dengan berukuran kecil. Nah, biasanya yang seperti itu tuh ditujukan untuk lowongan kerja atau jual beli. Juga ada iklan editorial, yaitu konten yang dibuat menyerupai artikel. Namun sebenarnya itu tuh iklan. Di sini yang paling untung yaitu dari sponsorship, di mana brand mensponsori rubrik atau suplemen tertentu. Bayangin aja, dulu iklan satu halaman penuh di koran nasional bisa mencapai ratusan juta rupiah. Wow, luar biasa. Tapi ya yang namanya keuntungan pasti ada yang namanya kerugian kan. Sini yang menjadi masalah besar yaitu biaya produksi media cetak yang sangat tinggi, seperti kertas, tinta, mesin cetak, biaya percetakan, ditambah distribusi ke agen-agen dan kios di seluruh Indonesia. Itu kan diperlukan yang namanya biaya produksi kan. Maka dari itu, margin keuntungan media cetak semakin menipis dan turun. Jadi ya mereka sangat tergantung pada pemasukan iklan. Dan disinilah yang membuat mereka rentan ketika internet mulai masuk mendominasi. Kita sudah mulai memasuki ke era kemunduran media cetak. Nah, ini bagian sedihnya. Jadi sejak tahun 2000-an, media cetak mulai mengalami kemunduran yang sangat drastis. Jadi pertama yaitu oplah terus menurun tajam. Oplah itu adalah jumlah koran yang dicetak dan berhasil terjual dari angka jutaan eksemplar kini turun sangat signifikan. Ya kenapa? Ya, alasannya sederhana, karena masyarakat sudah beralih ke platform internet yang mudah diakses dan dijangkau dimanapun. Selanjutnya yaitu pengiklanan, yang mana menjadi sumber utama pendapatan dari media cetak pindah ke platform digital seperti Facebook, Instagram, Google, dan lain-lain. Alasannya kenapa? Ya karena biayanya lebih terjangkau, hasil yang diukur secara real time. Tentu saja pengiklanan lebih memilih untuk beralih ke platform yang lebih mudah diakses. Dan dampaknya juga sangat brutal di Indonesia. Karena media besar seperti Kompas dan Jawa Pos mengalami penurunan oplah yang sangat drastis. Hingga Mei 2023, setidaknya 7 perusahaan media besar melakukan PHK massal seperti CNN Indonesia, TV Kompas, TV One, Antv, C Today, dan banyak lagi. Tapi beberapa kemunduran tadi tidak menjadikan media cetak untuk berhenti di situ saja. Justru itu menjadi peluang yang luar biasa. Bagaimana caranya? Dengan bereksplorasi dan mengadaptasi teknologi yang telah ada. Jadi seperti sekarang kita bisa sering kan membaca platform koran online seperti Kompas, Tempo, dan lain-lain. Itu menjadi peluang yang luar biasa, yang mana kita tetap bisa merasakan sistem informasi secara tradisional tapi tetap berkolaborasi dengan sistem informasi digital. Benar kan? Oke, sampai di situ saja informasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.